ya dengan 3 prodi atau 3 jurusan yang ada di kampus kami, yaitu akuntansi, perpajakan, dan manajemen informatika. Ini disebut dengan jurusan bisnis. Ya, kenapa disebut jurusan bisnis? Karena semua jurusan ini itu pasti ada di bidang bisnis apapun. Ya, di bidang pendidikan, pariwisata, kemudian pertambangan, perdagangan, pertanian, perindustrian, manufaktur, ada semua. Ya, jadi bisa dikatakan ini sebagai peluang masa depan yang luas. Ya, jadi pesan saya ya, kalau untuk cari jurusan sebagai alternatif ya tahun depan siswa-siswi SMA 27 ini lulus semua ya, saya doakan dari SMA 27 masuk pendidikan tinggi ya, minimal ada satu jurusan yang akan kalian ambil nanti di kuliah itu jurusan apa. Nah, kami diundang oleh pihak SMA 27 untuk memberikan alternatif lain. Ya, untuk memberikan alternatif lain ya berkaitan dengan jurusan-jurusan di dunia pendidikan tinggi ya dengan peluang masa depan yang luas. Ya, itu tadi adalah akuntansi, perpajakan, dan manajemen informatika. Jadi pesan saya nih ya, ketika kalian akan memilih jurusan di pendidikan tinggi ya, pertama pasti didasarkan kepada minat. Ya, jadi minatnya apa ya, itu yang kalian coba create. Ya, tadi di video awal disebutkan bahwa pilihan jurusan ya di dalam pendidikan tinggi itu akan menentukan karir di masa depan. Ya, jadi apa yang kalian ambil nanti itu di tahun 2021 ya, lulus dari SMA 27 masuk pendidikan tinggi, karir yang diambil itu akan menentukan jurusan yang diambil itu akan menentukan karir. Ya. Jadi pertama itu tadi dasarkan kepada minat. Ya, tapi minat ini juga bisa tumbuh ya. Ya, ketika mendapatkan informasi sebagai alternatif, minat juga yang tadinya nggak minat bisa jadi minat gitu. Yang kedua, dasarkan kepada peluang masa depan. Ya, artinya peluang masa depan yang luas. Ya, ketika ngambil satu jurusan ya di pendidikan tinggi tahun depan, ya pastikan bagaimana peluang kerja di masa yang akan datang ya. Ya, atau bisa dilihat jurusan ini sudah banyak belum lulusannya. Ya, itu. Ya, jadi bisa lihat dengan peluang masa depannya. Ya, yang tadi saya sampaikan untuk jurusan akuntansi, perpajakan, dan manajemen informatika itu sebagai jurusan-jurusan dengan peluang masa depan yang luas. Kenapa? Tadi ya ada di semua sektor bisnis. Nah, praktisi Politeknik Bisnis Digital itu memiliki beberapa konsep ya berkaitan dengan karir di dunia digital. Ya, konsep yang pertama adalah ya pendidikan di praktisi ini dengan platform digital. Ya, jadi semua dilakukan atau kita sudah masuk ke dalam dunia digital di pola pendidikan praktisi. Ya, dengan kuliah 2 tahun dan 1 tahunnya sudah pemagangan. Ya, pemagangan di perusahaan dengan platform digital juga. Ya, kenapa? Jadi untuk menghasilkan lulusan dari praktisi yang memiliki profesionalisme di bidang akuntansi, perpajakan, dan manajemen informatika yang ditunjang dengan kemampuan digital yang unggul. Ya, sehingga dikatakan ini sebagai mencetak ya para digital talent. Ya, kenapa? Memiliki keunggulan di akuntansi, pajak, dan manajemen informatika, tapi dibekali dengan kemampuan digital yang unggul. Ya, itu konsep yang pertama, sehingga praktisi ini menjadi politeknik bisnis digital pertama di Indonesia. Ya,
dengan konsep digital ya untuk mempersiapkan alumninya melek digital. Itu yang pertama. Yang kedua ya, praktisi Politeknik Bisnis Digital itu kuliah dengan penempatan magang dan kerja. Ya, jadi kalau di belakang saya ada nih banner ya, banner alumni-alumni yang sudah sukses ya dengan karir di bidangnya masing-masing. Ya, jadi penempatan magang dan kerja ini nanti dibuktikan dengan adanya surat perjanjian. Ya, surat perjanjian yang ditandatangani oleh kampus, mahasiswa baru dan orang tua. Ya, tentang apa? Tentang penempatan magang dan kerja. Ya, jadi tinggal mahasiswanya nih mau ditempatin atau tidak. Ya. Jadi beberapa alumni itu sudah banyak yang sukses melalui jalur penempatan magang dan kerja ini. Ya, itu konsep pendidikan yang kedua. Ya, yang ketiga, ya kuliah di praktisi, ya itu mahasiswanya juga dibekali dengan 5 sertifikat keahlian. Ya, jadi kuliah di praktisi ini tidak hanya mengejar satu lembar ijazah. Ya, bukan cuma mengejar satu lembar ijazah, tapi juga ada 5 sertifikat pendamping ijazah. Ya, ini sesuai dengan himbauan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa lulusan kampus itu harus memiliki minimal satu sertifikat keahlian sebagai pendamping ijazah. Ya, kenapa? Karena itu tadi yang disampaikan juga oleh Pak Yana bahwa memasuki di dunia kerja kita juga harus memiliki kemampuan lain, bukan hanya mengandalkan ijazah. Ya, punya skill tambahan. Ya, nah, skill tambahan ini atau kemampuan tambahan ini itu dibuktikan dengan sertifikat. Ya, jadi bisa dibayangkan ketika kita melamar hanya selembar ijazah, tapi saingan kita dalam melamar itu punya beberapa lembar sertifikat tambahan. Ya, perusahaan akan pilih yang mana? Ya, perusahaan pasti akan memilih yang memiliki kemampuan-kemampuan lain selain ijazah. Ya, pasti akan memilih itu. Nah, jadi praktisi sudah mempersiapkan ya mahasiswa-mahasiswinya ya dengan kemampuan-kemampuan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Apa itu? Itu kemampuan digital tadi. Ya. Contoh nih sekarang kita video conference dengan Zoom ini juga salah satu proses digitalisasi. Ya. Ya kan? Kita jadi dipaksa belajar untuk digital. Kenapa? Karena semua sekarang dilakukan secara online. Ya. Terutama misalnya dalam masa pandemi ini ya. Ya, walaupun diprediksi ya proses digitalisasi itu kalau menurut Jack Ma itu kurun waktunya 10 tahun mendatang. Tapi sekarang belum 10 tahun mendatang, itu lebih cepat kita belajar proses digitalisasi. Kenapa? Karena ada pandemi di sini ya. Nah, ini juga sebagai salah satu kemampuan digital. Ya, nah, kemampuan-kemampuan ini itu nanti kalau dipraktisi itu dibuktikan dengan sekaligus 5 sertifikat keahlian. Ya, jadi ada persiapan yang sangat mumpuni ya dalam memasuki dunia kerja ya dengan pendidikan program Diploma 3 jurusan akuntansi, pajak dan manajemen informatika. Ya, profesional di bidang-bidang tersebut tapi juga ditunjang dengan kemampuan digital. Yaitu konsep pendidikan yang ketiga dengan sertifikasi. Yang keempat ya, tadi disebutkan di dalam video bahwa praktisi ya kuliah praktis, instan kerja, dan pilihan karir seumur hidup. Ya, jadi apa yang dikatakan dengan kuliah praktis? Ya, ini saya bilang sekali lagi ini bahwa ini sebagai alternatif ya, karena saya yakin siswa-siswi SMA 27 ini pasti sudah punya satu jurusan ya atau satu program studi ketika akan melanjutkan ke pendidikan tinggi. Ya, nah jadi dikatakan kuliah praktis ya, kuliahnya
Ini program D3 kuliah 3 tahun, 2 tahunnya teori, 1 tahunnya itu sudah masuk pemagangan. Ya, di perusahaan-perusahaan dengan konsep digital. Ya, jadi artinya bekal untuk praktek secara langsung itu sudah banyak dilaksanakan. Ya, jadi ini sebagai alternatif dari program S1. Ya, kenapa? Karena kuliah dimanapun ya itu tujuannya satu, adalah kerja. Ya kan? Tujuannya kerja kan? Nah, bagaimana kalau kerja itu dicapai atau didapat lebih cepat? Ya. Jadi kuliahnya yang praktis dulu nih. Ya, kuliahnya yang praktis dulu, kuliah 3 tahun ditempatin kerja. Ya, alumni praktisi itu biasanya langsung melanjutkan ke program lanjutan S1 atau program extension. Ya, kurang lebih 15 bulan. Untuk apa? Untuk cari gelarnya. Ya. Jadi ini juga sebagai alternatif nih, shortcutnya bagaimana tujuan dari kuliah itu dicapai lebih cepat. Ya, dengan kerja dulu, ya baru cari gelar S1. Ini sebagai alternatif. Ya, kenapa? Ya, kita tahu sekarang bahwa lapangan pekerjaan itu semakin menyempit, ya, dan lulusan pendidikan tinggi itu makin banyak. Ya, jadi berebut tuh pekerjaannya. Nah, dengan konsep kuliah praktis, ya kuliahnya nggak lama dulu, tapi kerjanya langsung dapat, lanjut cari gelar S1-nya. Ya, jadi kerja dulu, baru cari gelar. Ya, yang terjadi sekarang pada umumnya kan lulus dulu, baru cari kerja ya. Ya, sehingga ada data di Kementerian Tenaga Kerja itu 39% lulusan sarjana di Indonesia itu bekerja di luar latar belakang pendidikannya. Ya, kenapa? Karena setelah lulus dapat gelar, yang penting kerja. Ya, sehingga itu yang terjadi. Ada yang dikatakan dengan mismatch pekerjaan. Ya, nah, bagaimana kita mensiasati supaya kita tidak masuk dulu misalnya dalam tanda petik nganggur dulu ya setelah lulus, kemudian kita masuk dunia kerja pun masuk dengan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan atau tidak mismatch, ya ini bisa sebagai alternatif. Kuliahnya praktis dulu, ya dengan masuk program Diploma 3. Ya, yang kedua itu yang dikatakan dengan instan kerja. Ya, itu tadi yang saya tadi sampaikan. Ya, bagaimana lulusan itu tidak sempat untuk nganggur. Ya, ketika lulus kampus sudah menempatkan. Ya, kenapa? Tadi ada jaminan. Ya, ada jaminan, jaminannya berupa surat perjanjian yang ditandatangani oleh kampus, mahasiswa dan orang tua. Ada jaminan itu. Ya, sehingga mahasiswa itu nggak sempat dulu tuh untuk nganggur. Ya, tapi langsung ditempatkan sehingga ini konsep yang dikatakan instan kerja. Kenapa? Tadi ya, kuliah dimanapun ujungnya adalah kerja. Nah, bagaimana kerjanya didapat lebih cepat? Ya, jadi kerja itu berbagai macam ya, ada sebagai karyawan, sebagai profesional, ya kan, sebagai pegawai negeri, ya kan, atau punya usaha sendiri. Ya, itu tetap judulnya adalah bekerja. Nah, itu beberapa konsep dari pendidikan di praktisi, ya, Politeknik Bisnis Digital dalam pertama menghadapi perubahan zaman. Ya, yang sekarang sudah masuk semuanya ke dalam dunia digital. Praktisi mempersiapkan itu untuk lulusannya. Ya, supaya bisa bersaing di dunia kerja. Ya, yang kedua adalah bagaimana mensiasati ya kondisi sekarang ya dengan lapangan pekerjaan menyempit ya apalagi di masa pandemi ini. Ya, data dari Kadin itu mengatakan 50% UMKM di Indonesia tutup. Ya, artinya sekitar 32 juta UMKM di Indonesia tutup. Dampaknya apa? Tentu di sini adalah pengangguran. Ya, nah, dalam kondisi sekarang kemudian menghadapi era digital, kita harus bisa mensiasati
ya, atau istilahnya bagaimana mengengineering, ya, mengengineering masa depan kita dengan kondisi yang tadi, ya, kondisi yang akan kita hadapi dalam kurun 3 sampai 5 tahun mendatang. Artinya ini sama kan ya, waktu 3 sampai 5 tahun mendatang ini sama dengan ketika tahun depan kalian masuk dunia pendidikan tinggi, cari jurusan yang dapat menunjang karir di masa depan, tapi dalam kurun waktu tadi. Ya, dan kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan berakhir. Ya, kita tidak tahu. Sehingga kita bagaimana berusaha untuk mensiasati itu. Ya, terutama misalnya tadi dengan konsep-konsep yang praktisi bisa berikan. Ya, jadi pokoknya mah tujuan utamanya tercapai dulu. Ya, tujuan utamanya adalah bekerja ya demi mencapai karir masa depan. Ya, nah itu konsep-konsep dari pendidikan di praktisi ya, politeknik bisnis digital. Ya, kepada siswa-siswi SMA N27 barangkali ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan, mangga saya persilahkan. Jangan lupa juga untuk isi link bit.ly, di situ ada quiz ya. Quiz nanti dapat 5 voucher. 5 voucher sepatu Geomax ya, sepatu kekinian. Ya, mangga silakan kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ada, Pak. Tidak ada, ya oke. Baik, kalau gitu saya akan menampilkan salah satu video alumni praktisi bisnis digital yang sukses dari ribuan alumni. Ya, silakan untuk lihat. Assalamualaikum, saya Imam Hairudin, alumni terbaik dan mahasiswa berprestasi tahun 2013, Prodi Perpajakan Politeknik Praktisi Bandung. Profesi saya adalah PNS yang berkarir di KPP Pratama Ambon, Kanwil DJP Papua dan Maluku, Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Saya masuk praktisi melalui jalur PMDK karena prestasi SMA. Kemudian mendapatkan beasiswa karena prestasi kuliah, sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu. Waktu kuliah dan prakteknya singkat, cuma 2 tahun. Magang 2 semester membentuk saya jadi lebih profesional. Dan program sertifikasi profesinya membuat saya jadi semakin ahli. 3 pilihan prodinya menjadikan profesi lulusan praktisi jadi sangat dibutuhkan oleh semua perusahaan. Politeknik Praktisi Bandung, kuliah praktis, instan kerja, pilihan karir seumur hidup. Ya, oke, itu jadi salah satu ya alumni dari praktisi yang sukses ya dari ribuan alumni. Jadi Imam Hairudin ini alumni dari SMA 3 Cimahi. Ya, lulus dari praktisi itu 2013. Ya, lulus dari praktisi kemudian ditempatkan di konsultan pajak di Jakarta. Ya, jadi selama 2 tahun bekerja dan di 2015 mengikuti tes CPNS Kementerian Keuangan. Ya, dan sekarang penempatan di Dirjen Pajak Ambon. Ya, dan juga ada beberapa di belakang saya ini ada beberapa foto-foto di banner beberapa alumni, ada salah satunya adalah Sidik ya yang baju putih nih. Ya, dia memegang perusahaan Geomax ya yang nanti vouchernya akan dibagikan nih untuk sepatu ya. Nah, jadi itu beberapa alumni-alumni yang bisa dikatakan sukses ya. Jadi tadi yang saya bilang bahwa dimanapun kuliah itu ujungnya adalah kita akan berkarir. Ya, nah karir awal ini yang bisa ditentukan ya dari bagaimana kita memilih ya, memilih program studi, memilih jurusan, memilih tempat pendidikan ya yang bisa
membawa lulusannya itu memasuki dunia kerja yang mumpuni. Ya, sehingga memiliki keunggulan-keunggulan yang tadi Pak Yana sampaikan bahwa kita tidak hanya bisa mengandalkan ijazah. Ya, kenapa? Karena akan banyak sekali pekerja-pekerja yang akan kehilangan pekerjaan. Ya, kalau di World Economic Forum tadi dikatakan bahwa hampir 89 juta pekerja akan kehilangan pekerjaan. Ya, karena dengan adanya digitalisasi ini. Ya, nah itu. Jadi ini sesuai dengan tema hari ini bahwa bagaimana ya sukses di pendidikan, sukses di karir dalam era digital. Ya, di mana era digital ini kita harus belajar lebih cepat ya. Kenapa? Ternyata kita harus masuk era digitalnya lebih cepat ya, karena satu kondisi adanya pandemi ini dan kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Ya, dan tadi yang saya sampaikan bagaimana kita mensiasati masa depan kita terutama 3 sampai 4 tahun mendatang ketika tahun depan lulus dari SMA 27 masuk dunia pendidikan. Ya, karena kita akan menghadapi tantangan itu. Ya, oke, baik. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Izin bertanya, Pak. Oke, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Hoiron di kelas 12 IPA 3. Izin bertanya, untuk yang informatika, Pak, di sana mempelajari tentang web development nggak? Sekian, terima betul, kasih. mempelajari juga untuk manajemen informatika. Bapak Fatih tertarik IT ya? Iya, Pak. Mantap ya. Jurusan pertama berarti yang dipilih adalah IT ya, Fatih ya? Iya. Ya, mantap ya. Jadi ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan Fatih? Sudah cukup, Pak. Itu ya. Oke, jadi oke, pilihan pertama dari Fatih adalah di IT. Ya, emang sekarang dunianya dunia IT. Ya, saya baca Kompas beberapa waktu lalu itu bahwa profesi di bidang IT itu sampai 200 tahun juga nggak akan habis tuh. Ya, jadi panjang. Itu yang saya bilang cari jurusan yang peluang masa depannya panjang, luas. Sawahna leganya, Fatihnya. Ya, Iya, jadi Pak. mau garap dimanapun ada. Ya, orang-orang kaya di dunia itu kan rata-rata basicnya di IT kan. Ya, ya kan? Bill Gates itu 11 tahun berturut-turut jadi orang terkaya di dunia. Bill Gates. Ya, jadi katanya kalau Bill Gates pensiun, ya Bill Gates tuh pensiun, sekarang dengan kekayaan yang dia punya, kemudian foya-foya nih Bill Gates, foya-foyanya sehari 1 juta US dollar, sekitar seberapa 1 juta US dollar? Ya, 1,4 M ya. Jadi Bill Gates foya-foya sehari 1 juta US dollar itu hartanya akan habis dalam waktu 220 tahun. Yaitu dari bisnis IT itu. Ya, jadi nanti Fatih siapa tahu bisa jadi kayak Bill Gates ya Fatih ya. Amin. Ya, atau nih sekarang nih yang kita pakai sekarang nih untuk Zoom. Ya, pasti tahu semua Zoom ya. Ya kan? Itu di awal pandemi ya Zoom itu bisa mendapatkan penghasilan 63 triliun. Ya, dalam kurun waktu 3 sampai 5 bulan di awal pandemi. Ya, coba kita bayangkan bisnis apa yang dalam kurun waktu sekian bulan itu bisa menghasilkan 63 triliun. Ya, itu dari bisnis IT. Ya, dan ini salah satu pilihan dari Fatih nih di bidang IT. Nah, tapi kalau dipraktisi dengan profesi di bidang akuntansi, pajak dan manajemen informatika, ya, bukan hanya mendapatkan profesionalisme di bidang-bidang itu, tapi juga ditambahkan dengan kemampuan digital yang unggul. Ya, ini sehingga dikatakan menjadi politeknik bisnis digital pertama di Indonesia. Ya, oke, terima kasih Fatih pertanyaannya. Silakan yang lain kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Atau saya kasih vouchernya langsung nih buat yang nanya.
Tadi Fatih udah nanya ya, harusnya dapat voucher ya. Ya nanti vouchernya satu buat Fatih nih. Ya, makanya diisi linknya ya Fatih ya. Yang lain silakan, kalau ada yang mau nanya nanti saya kasih voucher langsung nih. Ya oke, baik sebelum saya tutup ya saya akan menampilkan salah satu momen wisuda dari kampus praktisi. Ya ini momen wisuda yang biasanya diadakan setiap tahun di praktisi ya. Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. Dalam wisuda ke-13 ini kami meluluskan 225 wisudawan yang terdiri dari dua angkatan, yaitu angkatan 2019 dan 2018. Tahun ini kita menyelenggarakan hal yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu adanya Graduate Performance Award, yaitu adalah penghargaan kepada mahasiswa yang lulus dari Politeknik Praktisi Bandung dan sudah bekerja di perusahaan mitra prioritas. With every star. Ya, oke. Baik, itu salah satu momen wisuda dari kampus praktisi ya. Mudah-mudahan siswa-siswi SMA 27 ya bisa menjadikan ini sebagai alternatif dalam pilihan kampus setelah lulus dari SMA 27. Ya, oke, saya cukupkan ya, ada yang menang kuis atas nama Verlangga Wispra. Ya, ada Verlangganya? Ada Verlangga? Ada Pak. Ada ya, Verlangga kamu dapat kuis tuh, dapat voucher ya, lumayan. Ya tadi ngisinya Verlangga total skornya 100, mantap. Berarti menyimak videonya ya Verlangga ya? Terima kasih Pak. Verlangga kalau kuliah tahun depan nih jurusan apa Verlangga nih minatnya? Saya mau ngambil di agrikultur Pak. Agrikultur, mantap. Ya di mana, di kampus mana? Di Australia Pak saya Pak, mau ke luar negeri. Oh mantap, mudah-mudahan berhasil ya Verlangga ya. Amin Pak, amin. Terima kasih Pak. Ya oke. Ya mungkin alternatifnya masih dipikirkan ya Verlangga ya? Masih Pak, masih Pak. Apa kira-kira nih alternatifnya? Udah muncul belum? Belum Pak, aduh. Ya mudah-mudahan setelah lihat apa yang disampaikan tadi dari praktisi, mudah-mudahan bisa menjadi pilihan lainnya Verlangga ya. Amin Pak, amin ya, Pak. Renungan sebelum tidur. Ya. Yang kedua yang dapat voucher nih, Regina. Ada Reginanya? Ada Pak. Ada Regina, skornya 100 juga nih Regina. Hebat, berarti tadi menyimak videonya ya. Regina kalau kuliah ngambil jurusan apa nih Regina rencananya? Masih bingung tapi pengen ilmu kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial, jiwa sosialnya tinggi Regina nih ya. Ya berarti masuk itu ya, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, STKS? Pengen ngambil di Unpad sih. Di Unpad, oke, mudah-mudahan tercapai ya. Dan kalau STKS pun sekarang berubah menjadi politeknik ya. Ini salah satu contoh bagaimana kampus-kampus pemerintah itu sekarang berubah menjadi politeknik. Ya, kenapa? Karena itu tadi, ya banyak lulusan kampus yang tidak terserap di dunia kerja sesuai dengan jurusannya. Nah, salah satunya adalah pemerintah dengan memperbanyak politeknik. Ya, contoh STAN kan sekarang sudah menjadi Politeknik Keuangan Negara. Ya, bahkan nanti ke depan pemerintah itu akan membuka politeknik komunitas. Ya, jadi misalnya di Ranca Ekek tuh banyak pabrik tekstil, pemerintah akan buka di sana politeknik tekstil. Ya, kenapa? Karena itu tadi
kalau politeknik itu link and match ya, apa jurusan yang di waktu kuliah itu akan sesuai dengan pekerjaan. Ya, mudah-mudahan sukses Regina ya, apa yang Ya, dicita-citakan amin. tercapai. Amin. Yang ketiga, ini yang dapat voucher ada Wine. Ada Wine? Ada, Pak. Ada Wina, oke, nanti dapat voucher Geomax ya. Wina kalau kuliah tahun depan jurusan apa, Win? Insya Allah mengambil psikologi Unpad, Pak. Psikologi Unpad, mantap ya, Ya. mudah-mudahan tercapai ya psikologi Amin, Unpadnya. makasih, Pak. Alternatifnya udah ada bayangan, Win? Kalau nggak ambil psikologi, mau ambil teknik pangan. Teknik pangan, oke ya, mudah-mudahan akuntansi pajak ini menjadi pilihan juga untuk Wina ya, mudah-mudahan. Iya, Pak, siap. Ya, oke. Ada yang keempat adalah Vina, yang terakhir ya, Vina Febrianti. Kan satu udah masuk ke satu. Yang terakhir nih yang dapat Vina. Ada Vina? Ada, Pak. Ada Vina, oke, kamu dapat satu voucher ya, jawabannya betul semua, skornya 100. Tahun depan kalau kuliah ngambil jurusan apa, Vin? Mau aktuaria di Unpad. Aktuaria, mantap ya, aktuaria ini sekarang lagi booming juga ya untuk aktuaria ya. Ya, mudah-mudahan bisa tercapai. Alternatif lain jurusan apa, Vin? Nggak tahu, masih bingung. Masih bingung ya. Ya, jadi itu tadi ya, betul ya, bahkan di survei Kompas itu ya 90% lulusan SMA kalau mau kuliah bingung mau ngambil jurusan apa. Ya, jadi makanya ini sebagai alternatif mudah-mudahan bisa menjadi pilihan lain ya bagi siswa-siswi SMAN 27 Bandung. Ya, baik. Oke, terima kasih sekali untuk kebersamaannya di hari ini dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak SMAN 27 Bandung yang diwakili oleh Pak Yana selaku Wakasek Kurikulum. Terima kasih sekali atas kesempatan dan waktunya. Baik, sebelum saya tutup acara hari ini, kita akan adakan sesi foto bersama ya. Kameranya mohon di-on-kan. Oke, baik, silakan kameranya untuk di-on-kan. Salsa, Deviani, Tania, Zuhad, Bahrul, Alwan, Arif, silakan dibuka. Dia Lestari, Fajar ya, Herman, Pilar, Gayuh, cantik-cantik ya anak SMAN 27 nih ya, cantik-cantik jeung kararasep ya. Tapi pastinya udah pada mandi ya? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah belum. Alhamdulillah udah. Oh, alhamdulillah udah. Ya, oke, baik, kita sesi foto bersama. Yang F itu siapa? Pilar belum ya, Pilar? Ya, oke, baik. Ready, Pak? Ya, kita ambil 3 gaya. Kupu-kupu, bebas, dan tunggu. Siap. 1, 2, 3. Ya. Oke, yang kedua, silakan jempolnya. Oke, yang kedua. Oke, jempolnya angkat. 1, 2, 3. Ya, terakhir gaya bebas. Ya, mau tiduran, mau lari-lari. Ya, silakan gaya bebas. Ya, siap. 1, 2, 3. Oke, ya, sekali lagi terima kasih ya atas kebersamaan pagi ini, mudah-mudahan membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Ya, akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.